Kalau kameranya terlalu berat pakai gimbal itu namanya fitness itu mahal. Kalau teman-teman tuh badannya lebar gede gitu ya, nah itu butuh kameranya tuh ya yang gede. Kalau kecil nggak proper, karena nanti pas dipegang ini nih tangannya gede, tiba-tiba kameranya kecil, ya jadi lucu. Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips tentang cara memilih kamera di tahun 2023. Ya, ini tips buat yang mau beli kamera. Apa aja yang perlu diperhitungkan? Yang pertama itu tentu adalah teman-teman sukanya merek apa gitu. Biasanya kalau udah punya merek tertentu itu nanti akan punya feel yang berbeda dengan merek tersebut. Misalnya punya feel atau punya kesukaan dengan merek-merek Canon, ya coba dilihat-lihat yang merek Canon itu ada seri apa aja. Kemudian kalau yang Sony seperti apa, kalau yang Lumix dan sebagainya seperti apa. Jadi pertama lihat brand dulu. Biasanya orang kalau udah punya kesukaan itu nanti akan berbeda rasanya itu. Yang kedua adalah lihat ketersediaan dari lensanya itu. Jangan sampai nanti kita pilih merek yang bagus, kameranya tiba-tiba pas mau beli pilihan lensa ya ternyata mahal, jadi nggak bisa beli lensa itu. Karena untuk brand yang berbeda itu bisa jadi, dan biasanya sih harga lensanya itu berbeda meskipun speknya sama. Misalnya gini, misalnya lensa fix ukuran 50 mili gitu dengan bukaan yang f1,2 misalnya, itu nanti antara merek 1 dan merek 2 itu akan berbeda harganya. Itu dari sisi merek, misalnya Canon harganya segini, Sony harganya segini, berbeda itu nanti. Misal pun memilih lensa yang universal misalnya seperti 7 Artisan atau TT Artisan, itu untuk merek yang berbeda, untuk spek yang sama itu juga harganya berbeda loh. Contohnya nih, Leica itu harga lensanya mahal, bisa belasan juta. Sementara kalau yang kayak Fujifilm atau mungkin malah Panasonic itu dia di bawah, harganya di bawah, murah lah, 1 jutaan itu. Jadi rentang harganya bisa berbeda. Terus yang ketiga tentu adalah speknya. Speknya adalah teman-teman itu pengen untuk apa? Apakah untuk video, apakah untuk hunting fotografi, itu berbeda. Video itu nanti videonya mau gimana nih, mau dalam keadaan diem atau action gitu ya, sering jalan-jalan, lompat-lompat, naik sepeda, itu kameranya berbeda dengan kalau teman-teman syuting di studio, itu berbeda. Jangan-jangan nanti teman-teman mau punya konten untuk jalan-jalan pakai sepeda gitu ya, apa cycling, tapi beli kameranya ya kayak gini, nggak cocok, nggak bisa buat ini, nggak bisa buat apa, ngerekam tuh nggak bisa. Bagusnya kalau kayak itu action cam, bukan yang kamera-kamera kayak gini. Atau teman-teman punya studio yang bagus mau direkam, itu juga kalau pakai action cam kurang bagus, kurang dramatis itu. Bagusnya pakai yang kamera-kamera yang bagus itu, nanti hasilnya juga bagus. Contohnya seperti itu. Kemudian lebih dalam lagi itu videonya kualitasnya seperti apa, 4K atau enggak, terus kemudian FPS-nya maksimal berapa yang kita butuhkan gitu. Jangan sampai nanti saya butuhnya 4K, udah ini kameranya udah 4K nih, tapi kita nggak lihat speknya 4K-nya sampai berapa FPS. Jangan-jangan cuma 30 fps padahal kita butuhnya yang 60 fps biar gambarnya smooth, kan jadi berbeda itu. Jadi teman-teman lihat tuh speknya tuh. Oke, pertama sudah ketemu, kedua ketemu, ketiga ketemu. Yang keempat yang tidak kalah penting adalah teman-teman tuh handlingnya nanti mau gimana. Apakah mau di gini, pegang gini, atau mau pakai dudukan. Kalau di studio kan pakai dudukan tuh ya kan, atau nanti mau pakai gimbal, jadi kita lihat gini. Kenapa kok ini perlu diperhatikan? Karena kamera itu ukurannya macam-macam. Kalau teman-teman tuh badannya lebar gede gitu ya, nah itu butuh kameranya tuh ya yang gede. Kalau kecil nggak proper, karena nanti pas dipegang ini nih tangannya gede, tiba-tiba kameranya kecil, ya jadi lucu, jadi susah lah. Meskipun dibilangnya praktis, tapi lama-lama juga nggak seru gitu. Apalagi orangnya kecil gitu ya, kameranya gede gitu, berat lagi. Wah, itu pas mau mau operasiin itu lama-lama bosen. Kenapa? Berat gitu. Dan kamera kadang-kadang kameranya udah berat, nanti beli lensa yang kayak gini nih, lensanya bahannya metal, lebih berat lagi, jadi mau moto aja udah gemeteran, akhirnya ya udah males lah akhirnya. Jadinya montenya jadi berhenti. Jadi itu perlu diperhatikan teman-teman semua. Apakah pakai gimbal? Gimbal pun nanti juga perlu diperhatikan. Oke, saya pakai gimbal nanti biar smooth. Nah, kameranya seberapa berat itu kan? Kalau kameranya terlalu berat, pakai gimbal itu namanya fitness itu mahal kan? Kita pengen gini lama-lama baru 5 menit udah akhirnya KO gitu. Atau malah ya daripada kayak gini mendingan nge-gym aja lah, karena apa? Sama-sama ototnya jadi gede.
Nah, kemudian pilihan yang lainnya lagi adalah apa ya, lensa flipnya, apa ya namanya ya, layarnya ini loh. Teman-teman butuh nggak layar ini? Butuhnya seperti apa? Apakah nanti mau kayak gini buat lihat kan pas pas apa namanya shooting itu biar kelihatan itu kan, bisa kelihatan, atau nggak butuh sama sekali, atau kalau memang mau huntingnya kayak mana? Huntingnya mau gini nih, atau gini, atau teman-teman malah butuh yang ada viewfindernya, jadi bisa kelihatan gini biar keren gitu kan. Biar kayak profesional tuh, padahal kameranya belum dinyalain ya. Itu juga perlu diperhatikan karena apa, fitur-fitur berbeda-beda. Terus nih, kamera tuh macam-macam tombolnya nih. Teman-teman butuh nggak ini kayak gini nih? Kalau teman-teman nggak butuh ya cari kamera yang standar aja. Nggak selalu kalau tombolnya nggak banyak terus habis itu hasilnya itu jelek tuh nggak. Merek Canon ya, saya pernah pakai yang apa ya, M100 kalau nggak salah ya. Jam pencetannya cuma ada satu itu tengah ini, ting gitu kan. Itu hasilnya bagus loh. Hasilnya bagus loh. Jadi nggak harus yang bagus tuh harus pencetannya banyak kayak gini, kayak pesawat ini ya, pencetannya banyak kayak pilot ini. Enggak, yang standar pun yang satu quick saja sudah bagus buat mereka. Jangan sampai lupa teman-teman untuk mengecek fiturnya itu yang disediakan oleh kamera itu apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan sama teman-teman semuanya. Karena apa? Karena tiap kamera itu fiturnya beda-beda loh, jadi nggak semua kamera itu sama itu nggak. Nikon misalnya yang terbaru kemarin itu di situ pilihan fiturnya, efek gambarnya itu macam-macam, dan itu akan memberikan suatu kemudahan buat teman-teman yang suka dengan berbagai macam efek. Itu tidak perlu gonta ganti apa, nggak perlu editing yang ribet itu nanti di setelah perekaman, setelah foto itu nggak perlu editing yang ribet, tapi langsung jadi gambar yang bagusnya itu gambaran buat teman-teman yang mau beli itu. Oke, terus berikutnya teman-teman yang perlu perhatikan adalah baterai. Baterainya tersedia banyak atau enggak di pasaran. Karena apa? Kalau teman-teman butuh untuk sering rekam atau sering buat hunting itu kan baterainya harus ada cadangan lah paling enggak. Atau kalau nggak pakai cadangan ya teman-teman harus siap-siap untuk ngecas dimanapun berada gitu. Apakah pakai apa namanya? Kalau bisa pakai powerbank sih powerbank, atau pakai colokan di mobil di convert dari DC ke AC gitu misalnya. Ya paling simpel sebetulnya punya baterai cadangan sih. Nah itu dilihat apakah banyak atau nggak di pasaran baterai cadangannya itu yang ori gitu. Kalau yang palsu mah ya mungkin banyak kalau yang palsu, tapi yang ori dan harganya itu terjangkau atau tidak. Jangan sampai harga baterainya itu sangat mahal gitu. Oke, paling enggak yang perlu teman-teman perhatikan kalau mau beli kamera itu yaitu pertama dari brand dulu, feel-nya udah dapat. Oke, terus kemudian speknya tadi dilihat ya, terus ketersediaan kameranya apa, ketersediaan lensanya, habis itu posisi ininya, layarnya atau viewfindernya perlu atau enggak, terus ukurannya tadi ya, ukurannya kalau kita handling kayak mana handlingnya, terus baterai. Kalau mau lebih detail lagi mungkin yang punya background bengkel atau mekanik itu senangnya lihat ada nggak suhu cadangnya ya. Kalau mau dilihat itu ya nggak apa-apa sih, dilihat suhu cadangnya, dan kalau ada berarti aman gitu, kalau misalnya rusak ada pengertiannya. Oke, terus yang terakhir ini yang paling penting ya, paling penting adalah lihat review baik di YouTube penjual kamera biasanya yang ngasih review. Kalau seri ini tuh sering rusaknya apa, seri ini sering rusaknya apa gitu. Paling enggak itu mewakili atau memberikan gambaran kualitas kamera itu bagus atau enggak yang kita cari tadi. Jadi enggak semua kamera terus kita cari, enggak, tapi pas kita sudah mengerucut ke satu pilihan, dua pilihan, itu langsung kita cari reviewnya seperti apa. Paling enggak itu dapat membantu. Terus seberapa parah rusakannya atau cuma sepele-sepele gara-gara pemakaian atau gimana, itu nanti kita bisa dapat gambaran di situ. Mungkin itu teman-teman semua tips untuk memilih kamera, mencari kamera di tahun 2023. Karena tantangan ke depan ini video sangat luar biasa, dimana-mana video akan muncul, dan tentunya pilihan kamera teman-teman semua itu akan menentukan kualitas konten teman-teman semua. Terus berikutnya adalah teman-teman silahkan pertimbangkan mau milih kamera itu yang ukuran gambarnya seperti apa. Apakah yang full frame yang lebar, atau yang crop size, atau yang half size ya. Jadi itu beda-beda nanti ukuran gambarnya. Lu kan bisa pakai zoom in, zoom out dan sebagainya, mau bisa ganti lensa dan sebagainya. Itu mah apa namanya, ada bahasanya lagi nanti di lain kesempatan. Tetapi yang jelas format ukuran gambar itu nanti akan sangat berbeda, pixelnya akan berbeda jumlahnya, yang jelas itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah teman-teman jangan lupa ya, nanti tips memilih kameranya adalah salah satunya tentang apakah harus beli full set semuanya, body sama
lensa kit, atau cukup beli body on-nya guys. Berarti silakan teman-teman lihat di postingan saya di video tips yang lainnya di sini. Silakan dilihat, mudah-mudahan itu akan membantu teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman, nanti ya di sini akan ada video yang lebih menarik lagi, dan ya semuanya tentang seputar fotografi, tentang tips fotografi, dan jelas jalan-jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.